لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا رافع لمن وضع ولا واضع لمن رفع ولا مفرق لما جمع ولا جامع لما فرق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله عظيم ذل له كل شيء وخضع وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأكمل المتبع اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقى والورع أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين حضرة المكرمين والمكرمات hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang insyaallah ditambah-tambah keberkahannya, ditambah-tambah kebaikannya, dihapus segala dosanya, dimudahkan segala urusannya, dikabul segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih melimpahkan rahmat-Nya, nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengikuti kajian tafsir Al-Qur'anul Karim. Kalau kita lihat dari kalender sekarang Hijriyah, sekarang jatuh pada tanggal 25 Zulhijjah. Jadi kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah termasuk salah satu bulan hurum yang dimuliakan, yang dihormati. Maka ketika kita beramal di dalamnya, Allah akan lipat gandakan amal kita. Dan begitu pula pada saat kita melakukan maksiat di dalamnya, maka dosanya pun disempurnakan. Maka ketika di bulan ini kita dianjurkan melakukan kegiatan amal seperti puasa, berkurban, maka di akhirnya pun sama. Ada amal-amal yang tidak boleh kita tinggalkan. Oleh karenanya sebagian salafus salih seperti Ibnu Umar, Hasan Basri, Abu Ishaq, mereka ketika masuk bulan hurum yang 4 yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, maka mereka berpuasa full dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir. Kenapa? Dikarenakan bulan hurum adalah bulan dilipat gandakannya amal. Nah, oleh karena itu ketika kita berpuasa di penghujung bulan ini, maka termasuk melakukan keutamaan bulan hurum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala diriwayatkan dari Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan
dalam sebuah sabdanya, man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin minal Muharram ja'alahu Allah Ta'ala lahu kaffarata 50 sana. Ini luar biasa ini. Barang siapa yang berpuasa di penghujung, di hari terakhir bulan Dzulhijjah, kemudian disambung dengan puasa di hari pertama bulan Muharram. Ketika di hari terakhir Dzulhijjah kita puasa, sama dengan menutup tahun ini dengan puasa. Dan ketika kita puasa di awal bulan Muharram, berarti kita sama dengan membuka awal tahun. Maka ja'alahu Allah Ta'ala lahu kaffarata 50 sana. Allah akan berikan kepadanya penghapus dosa selama 50 tahun. 50 tahun dengan puasa 2 hari tersebut. Oleh karena itu, ini adalah suatu kenikmatan buat kita, ya, keuntungan buat kita ketika di awal dan akhir tahun kita melakukan kegiatan ibadah. Karena dalam istilah orang Arab itu, ketika kita diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, berzikir, itu biasanya bukratan wa asila, pagi dan sore. Tidak seluruhnya pagi dan sore gitu. Jadi kalau kita di awalnya baik, di akhirnya pun baik, maka insya Allah bainahuma, di antara keduanya itu akan dihapus dosa-dosanya. Dan juga jangan kita lupakan, di penghujung akhir tahun ini Dzulhijjah, kita jangan sampai lupa ada amal yang biasa kita rutinkan, yaitu membaca doa akhir tahun, juga doa awal tahun. Memang ini tidak ada dalilnya, hadisnya, Qur'annya, akan tetapi para sholihin mengamalkannya. Saya bacakan ibarat mereka ketika ada orang yang membaca doa akhir tahun. Disebutkan bahwasanya barang siapa yang membaca doa akhir tahun, ini menurut sholihinnya, para sholihin, mereka mengatakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sampai selesai, maka dibaca sebanyak 3 kali. Fa inna syaitana yaqul, mereka melihat bahwasanya syaitan itu berkata. Apa kata mereka? Kata syaitan begini, ta'ibna ma'ahu tulas sana wa afsada fi'lana fi sa'atin wahidah. Sepanjang tahun saya mencoba menghancurkan amal orang ini, biar hancur amal pahalanya, tetapi dengan sesaat dia hancurkan semua jerih payahku ini. Jadi mereka ini bisa melihat bagaimana reaksi setan. Ini salah satu karomah buat sholihin, ya, para aulia Allah Ta'ala bisa melihat setan-setan. Dan ini hal yang dimungkinkan. Jamaah rahimakumullah, tidak hanya itu saja, pada intinya di bulan Hurum yang 4 tadi, termasuk Dzulhijjah, kita jangan melupakan amal-amal kebaikan, termasuk baca Al-Quran, membaca doa dan sebagainya. Mudah-mudahan di penghujung tahun ini Allah Ta'ala limpahkan untuk kita semua taufik hidayahnya, sehat afiahnya, agar kita bisa beramal seperti halnya di sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membuka tafsir Quran surat At-Tariq, surat yang berada di urutan keberapa? 86 kalau tidak salah, ya, 86. Jumlah ayatnya ada berapa? Ada 17. At-Tariq.
Disebut At-Tariq karena dia berada di ayat pertama, was-sama'i wat-tariq. Dan surat ini turun di kota Makkiyah, kota Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana kisah asbabun nuzul surat ini? Diceritakan bahwa suatu ketika pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib, beliau sedang duduk-duduk, nah tiba-tiba ada bintang jatuh. Bintang jatuh sehingga tempat beliau itu seketika langsung terang. Sehingga beliau bertanya, ini apa? Fafazi'a Abu Talib, beliau kaget, wa qala ayyu syai'in hadza, apa ini? Begitu terangnya alam ini dengan adanya yang jatuh tadi. Dikatakan kepadanya, hadza najmun rumiya bih, ini adalah najmun, ini adalah bintang yang dilempar ke bumi, yang tujuannya melempari setan. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa huwa ayatun min ayatillah, dan bintang adalah termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Nah ketika itulah turun surat was-sama'i wat-tariq. Ini. Nah berikutnya, apakah ada khasiat surat ini? Biasanya kalau kaum bapak ibu itu senangnya khasiat ya. Ada khasiatnya enggak kalau kita baca At-Tariq? Khasiatnya banyak Pak. Di antaranya kalau kita baca satu huruf mendapat pahala 10 kebaikan. Satu huruf kita baca dalam Al-Quran di surat manapun, maka kita mendapat pahala 10 kebaikan. Ini mah biasa Ustaz, sering saya dengar. Yang lebih hebat lagi ada enggak? Nah di antaranya surat ini mujarrabah ya, pernah diuji, pernah dibuktikan bahwa ini bisa menangkal segala kejahatan yang akan menimpa kita. Misal kita diancam, kita mau dibunuh oleh musuh, kita takut, kita khawatir, entah ancamannya ancaman zahir secara nyata atau secara batin nggak terlihat, seperti santet, sihir dan sebagainya, maka surat ini bisa insya Allah menangkalnya, menangkisnya. Berapa banyak yang kita baca? Cukup satu kali saja pada saat kita takut, khawatir bencana menimpa kita atau kejahatan menimpa kita. Ini salah satu khasiat dari surat At-Tariq. Yang kedua diantaranya mujarrabah, telah dibuktikan. Jadi kalau orang baca surat ini, bagi mereka yang suka mimpi buruk, mimpi dikejar pocong, dikejar orang, mau dibunuh, kita ada kan yang begitu? Ya. Biasanya ibu-ibu biasanya yang takut ya, atau anak-anak yang biasa mimpi buruk, suka nangis, teriak-teriak gitu kan? Itu berarti ada setan di situ. Nah surat ini bisa melindungi orang yang biasanya mimpi buruk. Insya Allah baca surat ini sebanyak 1 kali saja sebelum tidur, maka insya Allah kita tidak akan mengalami mimpi buruk, insya Allah. Ada juga yang pernah membuktikan surat ini bisa dibaca untuk tujuan menarik maling. Jadi kita rumah punya ada paling, nah kita ingin menarik palingnya gitu, agar dia kembali malingnya kepada kita, mengembalikan barangnya, maka baca surat ini berulang-ulang, tidak sekali, terus berkali-kali tanpa batas. Kalau mungkin barang yang dicuri itu adalah yang berharga sekali ya, seperti mobil, motor, ini kan berharga. Nah, boleh dibaca surat ini berulang-ulang dengan niat, ya Allah, dengan
berkahnya surat ini, karomahnya surat ini. Saya minta ya Allah, kembalikan apa yang kita sebutkan. Terus baca, insyaallah Allah akan kembalikan barang yang dicuri, insyaallah. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, kita sama-sama baca surat ini ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meskipun tidak semua kita baca, Allah jaga kita dari segala kejahatan ya. Allah juga melimpahkan untuk kita semua segala kebaikan, dan juga mudah-mudahan segala yang hilang dari kita, baik itu yang nyata dan tidak nyata, seperti ilmu, yang lupa dan apapun, semoga Allah kembalikan kembali kepada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. Sadaqallahul azim. Maknanya wallahu a'lam bimurad. Was-samaa'i wat-tariqi. Was-samaa'i demi langit, wat-tariqi demi at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apa itu at-tariq? An-najmu ats-tsaqib ialah bintang yang cahayanya bisa menembus kegelapan malam, atau bintang yang membakar setan-setan. Di awal ayat ini atau surat ini Allah bersumpah dengan dua makhluknya. Yang pertama was-samai, kedua wat-tariqi, menggunakan waw yang artinya adalah wawlil qasam, sumpah, demi. Ada 3 huruf yang artinya demi ya, 1 waw, 2 ba, 3 ta. Bisa orang bersumpah seperti ini, wallahi, artinya demi Allah. Bisa juga billahi, demi Allah. Bisa juga tallahi, demi Allah. Waw, ba, dan ta. Dalam ayat ini menggunakan huruf waw yang artinya demi, demi langit dan demi at-tariq. As-samai adalah bentuk mufrad yang asli, asal mulanya adalah tulisannya was-samawi, bukan i tapi waw, was-samawi. Kenapa diganti dengan hamzah? Karena setiap waw atau iya yang jatuh setelah alif zaidah, baik di ujung atau di tengah hurufnya itu, maka pasti diganti dengan hamzah. Was-samai asalnya sin mim waw, jadi alifnya zaidah. Setiap zaidah, setiap waw iya jatuh setelah zaidah. Makanya ketika dijamakkan, si waw yang hilang tadi dikembalikan. Khalaqallahu samawati, tidak samaati, samawati. Kembali wawunya yang diganti dengan hamzah, karena sudah tidak ada lagi alif zaidah, samawati. Maknanya adalah langit.
langit yang berada di atas kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi keduanya dulu adalah sesuatu yang menyatu padu. Langit dan bumi itu tidak seperti sekarang, mereka menyatu. Kemudian fafataqnahuma, kami pisahkan keduanya. Yang di bawah menjadi bumi, yang naik ke atas dukhan, asap menjadi langit. Dan ketika terpisah keduanya, maka Allah di hari Ahad menciptakan bumi sebanyak 7 lapis, dan ini dimuat dalam Al-Quran surah Fussilat. Faqala ta'ala qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn. Jadi pada hari Ahad dan hari Isnin Allah ciptakan 7 lapis bumi, tetapi belum ada isinya, masih berlapis-lapis saja. Nah, pada saat itu bumi pun tidak tenang, masih bergoyang-goyang karena tidak ada patok, tidak ada paku yang menancap supaya dia tidak bergoyang. Nah, pada hari Selasa wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, Allah ciptakan rawasi, gunung yang kokoh di atasnya. Ditancapkanlah gunung-gunung supaya tidak bergoyang bumi ini. Maka disebut dengan pasak bumi, ya. Pakunya bumi adalah gunung. Andaikan tidak ada gunung, entah bagaimana bumi ini bergoyang. Wa baraka fiha, diberkahkan gunung tersebut. Wa qaddara fiha aqwataha, nah pada hari Rabunya, wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Kemudian Allah tetapkan, Allah takdirkan makanan-makanan untuk penghuninya, ya kita ini. Allah ciptakan makanan untuk manusia, untuk hewan berupa tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan, kemudian diisi dengan tumbuh-tumbuhan. Itu jadi menciptakan bumi 7 lapis ini memakan waktu 4 hari. Padahal Allah mampu melakukan sekejap, bisa saja. Kenapa mesti 4 hari? Untuk melihat bahwasanya Allah Maha Sabar dalam hal menciptakan makhluknya, tidak tergesa-gesa. Nah, pada hari yang ke-5, yaitu hari apa? Hari Khamsah, hari Khamis. Lalu Allah pun summa stawa ilas sama. Nah, ini kemudian Allah bermaksud, bertujuan ke langit. Wahia dukhanun, dan ketika itu masih dukhan, masih asap. Langit ini masih asap. Lalu Allah ciptakan apa? Ciptakan 7 lapis langit tanpa isi, berlapis-lapis 7. Nah, setelah itu apa? Di hari terakhir, hari Jumatnya, Allah ciptakan isinya. Ada bintang, ya. Ada bulan, ada matahari, dan seterusnya. Cuman di hari Jumat ini tidak sampai full, tidak sampai sehari itu selesai. Ada Allah sisakan 3 jam lagi. Ini terangkan dalam tafsir Ibnu Abbas, ya. 3 jam lagi Allah sisakan. Jadi 3 jam menjelang maghrib ada waktu tersisa. Nah, di 3 jam ini Allah ciptakan 3 keadaan, 3 makhluk. Yang pertama, Allah ciptakan yang namanya kematian atau ajal seseorang. Yang kedua, Allah ciptakan segala musibah, segala bencana. Dan yang terakhir Allah ciptakan Adam alaihissalam. Di Nabi Adam diciptakan
masuk ke surga berapa lama, sampai turun ke bumi itu cuma 1 jam di sisi Allah Ta'ala. Tidak seperti yang kita bayangkan bertahun-tahun. Oleh karenanya waktu kita dengan Allah Ta'ala sangat berbeda jauh, sangat-sangat berbeda jauh. Sama halnya kalau misalnya kita beramal di sini berpuluh-puluh tahun, bahkan ribuan tahun, bagi Allah tidak selama itu. Ya rahimakumullah, ada yang menarik di sini ya. Ketika Allah ciptakan 7 lapis bumi dan juga langit, tentu pertanyaan kita, siapa yang mengisi 7 lapis bumi dan langit ini? Dalam kitab tafsir atau Qasasul Anbiya diceritakan bahwasanya di bumi ada penamaannya. Di bumi pertama, kedua sampai ke-7. Yang pertama disebutkan, yang pertama ya ini kita nih, itu namanya bumi Adiman ya. Disebut dengan Adiman, di mana bumi ini adalah lapisan pertama yang dihuni oleh kita. Semua anak Nabi Adam alaihissalam dan juga binatang-binatang yang ada sekarang ini yang kita lihat, itu mereka mendiami bumi pertama, lapisan pertama. Yang kedua, ya kita nggak usah capek-capek menggali ya, udah diterangkan dalam kitab tersebut, disebut dengan istilah lapisan basiton. Basiton, lapisan bumi yang kedua namanya basiton ya. Ini dihuni oleh satu kaum yang bernama At-Tamsh. At-Tamsh, bukan manusia, At-Tamsh. Siapakah mereka? Mereka adalah makhluk hidup seperti kita. Dan mereka ya'kuluna luhumahum wa dima'ahum. Mereka memakan daging mereka sendiri dan juga mereka minum darah mereka sendiri. Yang mereka makan daging mereka, yang diminum darah mereka juga. Itu adalah penghuni lapisan kedua dari bumi. Dan jarak antara langit bumi pertama dan kedua sama seperti bumi dengan langit jauhnya. Sangat tidak mungkin meskipun kita punya alat canggih untuk membor ke bawah, menembus ke sana, nggak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa mampu. Belum sampai sudah meninggal kita. Bahkan nggak kuat juga alat bornya ya. Yang ketiga, lapisan ketiga disebut dengan lapisan tsaqilan. Tsaqilan. Di bumi ini dihuni oleh makhluk yang wujuhuhum wa aydihim kal insi. Jadi wajah mereka dan tangan mereka sama seperti kita manusia. Wajah dan tangannya sama seperti kita. Akan tetapi wa arjuluhum wa adhanuhum kal baqar. Tapi kaki dan telinga mereka itu mirip sapi. Dan mulut mereka wa afwahuhum kal kalbi. Dan mulut mereka itu seperti anjing. Unik ya. Kalau kita gambarkan nih, ahli pelukis bisa digambarkan ya. Jadi penghuni lapisan ketiga yaitu tsaqilan adalah wajah dan tangan seperti manusia dilukiskan, kaki dan telinga seperti sapi, lalu mulutnya seperti anjing, dan tubuh mereka itu tebal, hampir serupa dengan bulu kambing. Itulah pakaian mereka sehari-hari. Dan disebutkan dalam kitab tersebut, naharuhum layalina wa layalihim naharuna. Jadi siangnya mereka adalah malamnya kita, dan malamnya kita siangnya mereka. Nah, berikutnya yang keempat adalah lapisan keempat disebut dengan lapisan batitan. Batitan adalah bumi lapisan yang keempat. Nah, penghuninya adalah bernama Halham. Ismuhu Halham namanya. Siapakah mereka? Mereka adalah
makhluk ma fihim a'yun, tidak mempunyai mata, wa aidin, mereka tidak punya mata dan tidak punya kaki, tetapi mereka mempunyai sayap seperti burung yang besar. Tidak punya mata, tidak punya kaki, tetapi mereka punya sayap yang seperti burung besar. Itu penghuni keberapa? Keempat. Ini luar biasa, ini ilmu nggak akan pernah bisa ditemui oleh manapun ini. Kalau kita tidak berpegang kepada pendapat atau kitab-kitab para ulama-ulama ya, yang ahli riwayat, kita akan pernah mengetahui apa di bawah kita ini. Berikutnya yang kelima, lapisan bumi kelima disebut dengan hayyinan. Nah, penghuninya adalah kaum bernama Al-Khashan. Al-Khashan adalah satu kaum yang wujud mereka seperti bighal. Bighal itu seperti kuda tapi di bawahnya hampir seperti himar ya. Jadi wujud mereka seperti bighal yang memiliki ekor panjang, rata-ratanya salah satu miati dhira, 300 hasta. Ekornya tuh panjang, ekornya banyak sampai 300 dhira. Satu dhira sama dengan berapa? Satu dhira segini nih, dhira 2 dhira, setengah meter lah katakanlah. Jadi ekor mereka itu rata-rata 150 meter ya, kurang lebih. Dan di sana di lapisan kelima ini ada ular-ular banyak ular-ular yang ukurannya itu sebesar pohon kurma. Ini luar biasa ini. Dan mereka punya taring seperti taring unta. Berikutnya nomor 6, lapisan yang ke-6, namanya masikah. Ini adalah lapisan bumi yang ke-6 yang dihuni oleh kaum yang bernama Hatum. Kaumnya itu, kaum Hatum ini adalah campuran antara manusia dan hewan. Mereka hitam kulitnya dan mereka mempunyai cakar seperti singa. Dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada mereka untuk bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj ketika mereka memberontak melawan manusia. Dan terakhir, lapisan terakhir yang ke-7 ya, adalah As-Sara namanya. As-Sara dihuni oleh tempat tinggalnya iblis, syaitan, dan juga bala tentaranya, dan juga orang-orang murtad. Ini adalah riwayat di antara riwayat yang mengatakan tentang kaitan bumi dan penghuninya. Nah, berikutnya kita bicara dengan langit. Kalau kita bicara langit, kira-kira siapa penghuninya? Sudah tentu siapa? Malaikat. Ya. Malaikat tentu. Tetapi ada yang tinggal di pertama, kedua sampai ke-7 para nabi yang pernah dikisahkan dalam Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Ya. Ketika Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan yang pertama dengan Nabi Adam alaihissalam, yang kedua dengan Nabi Isa dan Yahya, ketiga sampai ke-7 Ibrahim alaihissalam. Ada mereka tinggal di situ para nabi yang 7 ini, 8 bahkan 8. Nah, kenapa di langit kedua Nabi Isa ada? Ada 2 nabi yang tinggal di langit kedua. Satu Nabi Isa, 2 Nabi Yahya. Sementara langit 1 sampai ke 7 itu semuanya sendiri. Nah, karena Nabi Isa alaihissalam beliau tidak wafat, beliau hidup dan akan turun pada saat Allah perintahkan. Jika sudah waktunya turun maka akan turun. Yang kemungkinan ya, kalau kita lihat kondisi sekarang ini di Palestina, negeri yang kita cintai, yang diberkahi ya, kita lihat sekarang gimana konflik sekarang kan. Bahkan bisa jadi dalam sebuah hadis
perang terbesar dalam sejarah itu adalah nanti akhir zaman berada di Syam, dan seluruh umat manusia di penjuru dunia ini akan menuju ke Syam. Tidak hanya Iran saja, Yaman, termasuk kita Indonesia akan perang bersama-sama di sana. Ini perang terbesar dalam sejarah akan terjadi nanti. Semua kita lihat sekarang kan, negara-negara sudah mulai lihat yang pro dengan Palestina, siapa ke sana berangkat. Tapi jangan salah, boleh jadi besok-besok kita yang ke sana. Karena akan terjadi seperti itu. Entah apa awalnya, intinya adalah nanti perang terbesar dalam sejarah akan terjadi, perang di daerah Syam, itu Palestina itu. Oleh karenanya, ketika perang terjadi di banyak huru-hara, banyak pembunuhan, ya. Kalau kita tanya kenapa Israel nggak pernah mati-mati, Israel ini, Yahudi nggak pernah mati-mati juga, bahkan sudah dibom, diserang dengan ini, tapi kok masih hidup juga, bahkan mereka malah membabi buta, karena mereka tidak akan pernah mati sebelum Nabi Isa turun. Nabi Isa turun nanti, ya, ketika Muslim yang datang ke negeri tersebut dikepung oleh Dajjal dan pengikutnya, dan mereka tinggal menunggu waktu kematian mereka. Nah, ketika itulah malam Isya, dalam sebuah hadis turun Nabi Isa alaihissalam menaiki kuda apa? Kuda putih dengan rambut yang masih basah kayak orang sudah mandi, dihipit, dikawal dengan 2 malaikat kanan kirinya. Ini akan kita lihat nanti, ini bukan dongeng, tapi ini hadis kuat ini. Turun dari sana di langit dan disaksikan oleh semua umat muslim. Takbirlah mereka kan, takbir ketika itu. Kemudian sholat. Pada waktu itu disodorkanlah sholat kepada Nabi Isa untuk jadi imam. Tetapi beliau menolaknya. Malah siapa yang maju? Imam Al-Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah. Anda maju. Nah, setelah selesai sholat, gerbang dibuka. Ini orang si Dajjal dan Yahudi ini merasa apa? Yakin akan mengalahkan muslimin. Dengan sombongnya mereka, lihat nih kematian di depan kalian. Begitu dibuka gerbang dan Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, dia kabur. Karena hanya Nabi Isa yang bisa mengalahkan Dajjal, dan dia kan matanya buta sebelah, tidak bisa melihat. Itulah ketika dia masih bayi, itu dicolok oleh Nabi Isa alaihissalam sehingga matanya tidak bisa melihat. Dia lari, dikejar, dan dia meleleh seperti lilin. Sehingga cerita matilah Dajjal oleh Nabi Isa. Nah, Yahudi ini kalang kabut, mereka pergi menyebar. Nah, ini masih ada nih, berarti kan masih banyak Yahudi. Makanya jangan heran kalau mereka masih hidup juga, menyebar mereka. Dan mereka tahu bahwa semua makhluk di bumi ini akan bicara. Dimanapun mereka bersembunyi akan bicara, batu bicara, air bicara, semua bicara. Hanya satu yang tidak bisa bicara, disebut dengan pohon Yahudi. Pohon apa namanya? Gorgon. Nah, mereka pintar sekarang menanam nih banyak pohon gorgon, karena mereka tahu juga ini si pohon ini gak bicara dia. Ketika si Yahudi bersembunyi di belakang mereka, tidak bicara. Ketika di batunya ngomong, di sini ada Yahudi, ambil, godot lehernya. Ya, intinya mati semua Yahudi ketika itu. Jadi jangan sampai kita beranggapan sampai kapan mereka akan mati. Tidak akan mati, tunggu waktunya saja. Siapa tahu kita di antara mereka yang menggodot orang Yahudi ini di sini, orang Arafah ini nih. Ayo sekarang asah pisau goloknya, mungkin kita bernasib menggodot mereka. Jam berapa ini? Jam 6 ya. Saya tuh ingin menceritakan tentang langit, satu hadis Mu'adz bin Jabal, ini panjang hadisnya. Jadi ada di situ tentang langit pertama, kedua sampai ke-7, dan juga menceritakan tentang bagaimana siapa penjaganya dan apa tugasnya itu. Berhubung waktunya sudah mepet ya, jadi insya Allah mungkin untuk bulan depan saja. Insya Allah kita akan bahas khusus tentang langit dan penghuninya. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan
Mungkin saya bisa jawab. Kalau tidak kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal, beliau pernah mendapat hadis Rasulullah SAW, hadis yang menggetarkan beliau. Kata beliau, kata Nabi, "Hai Mu'adz, saya akan berikan kamu hadis. Jika kamu menghafalnya, maka hadis ini bermanfaat kepadamu di sisi Allah Ta'ala. Tapi jika kamu menyia-nyiakan hadis ini, tidak mau menghafal dan mengamalkan, maka akan terputus hujjahmu kelak pada hari kiamat." Hei Mu'adz, Allah Ta'ala ciptakan 7 malaikat sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum ada langit bumi, ya, Allah ciptakan dulu 7 malaikat yang tugasnya apa? Yaitu setiap satu langit dari 7 langit ada malakan bawaban, ada malaikat yang menjaga pintunya. Setiap satu malaikat. Nah, ketika malaikat hafadzah, malaikat yang membawa amal umat manusia dari pagi sampai sore dibawa ke langit, dari mulai amal pagi sampai sorenya itu berupa cahaya-cahaya seperti matahari cahayanya. Nah, pada saat mereka sampai di langit pertama, dipujilah, dipuji, Masya Allah, amal ini luar biasa. Tetapi ingat, pada saat sampai di langit pertama, malaikat penjaganya berkata seperti ini, "Idribu bihadzal amal wajha sahibih." Wahai kalian yang membawa amal manusia, lemparkan amal ini ke wajah orangnya, karena orangnya itu adalah suka mengumpat, masih gibah. Dan aku tugasnya adalah sahibul gibah. Aku tugasnya adalah melihat amal tentang orang yang gibah tidaknya. Ketika ada yang gibah, maka amal sehebat apapun tidak akan tembus di langit ini. Artinya ditolak. Jadi kalau kita ngomongin orang, keburukan orang, ya, maka amal kita sehebat apapun tidak bisa tembus, balik ke kita lagi. Makanya hati-hati kalau ghibah itu. Kita minta maaf, ya, ini kan satu aib orang lain kita omongkan, kita umbar, mestinya kita tutupin. Tapi gara-gara kita ghibah amal sholat kita, puasa kita, haji kita dan sebagainya, itu malah ditolak. Langit pertama, ya, yang kita lihat ini nih, itu ada misra'ani, ada 2 buah pintu. Min zahabin, yang terbuat dari emas, dan juga ada kuncinya yang terbuat dari cahaya. Dan kunci untuk membukanya adalah Ismullah A'zam, menyebut nama Allah A'zam. Kalau orang ini selamat, tidak pernah ghibah, maka naiklah amalnya ke langit kedua. Di langit kedua, ketika hafadzah membawa amal-amal umat manusia, itu cahayanya luar biasa. Seperti tadi cahayanya tembus. Begitu sampai ke langit kedua, apa kata malaikat penjaganya? Qifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi. Kalian diam, jangan teruskan ke langit berikutnya. Lemparkan amal orang ini ke wajahnya. Artinya ditolak lagi. Kenapa? Kata malaikatnya, aku adalah malaikat yang mengawal apakah orang ini suka bangga diri dengan amalnya. Ketika orang ini berbangga diri dengan amal, maka amal perbuatannya tidak diterima. Orang ini suka bangga di tempat-tempat duduk, ada majlis, ada perkumpulan, dia bangga diri, merasa paling hebat, dia paling kaya, paling alim, paling hafal, paling fasih, paling merdu, dan palingnya ini. Ketika ada orang merasa seperti ini, maka kembalikan amalnya. Dan langit kedua ini namanya al-ma'un.
al-ma'un, dan terbuat dari hadid atau marmarah bayda. Jadi langit kedua ini ya, dia terbuat dari besi atau dari intan marmer yang berwarna putih. Kalau orang ini selamat, tidak pernah bangga diri, naik lagi amalnya ke langit berikutnya. Nah, pada saat sampai di langit ketiga, itu luar biasa. Langit hafadzah membawa amal yang benar-benar bercahaya dari semua amal kebaikannya, dan bahkan membuat takjub para malaikat hafadzah. Tetapi ketika sampai di langit ketiga, apa kata penjaganya? Penjaganya namanya Harobut. Tasbih mereka adalah Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Barang siapa membaca zikir ini, maka dia akan mendapat pahala misla thawabihim, seperti pahalanya mereka. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Apa kata malaikat ini? Kata malaikat yang ketiga ini, Harobut, sama kayak tadi. Tunggu, jangan naik ke langit keempat, cukup di sini saja. Lemparkan amal orang ini ke wajahnya, karena aku adalah malaikat yang mengurus urusan sombong. Ini. Ketika ada anak Adam sombong, merasa tinggi diri, ya, lebih baik dari orang lain, maka tidak diterima amalnya sampai sini. Jadi kita tidak boleh merasa lebih mulia, lebih baik dari orang lain. Kalau kita lihat ada orang tua, kita katakan dia lebih mulia daripada saya. Kenapa? Amalnya sudah banyak. Kalau kita lihat ada anak kecil di bawah kita, kita katakan orang ini masih lebih mulia daripada kita. Kenapa? Dia masih belum, dosanya sedikit. Jadi kalau orang tua, kita kaitkan dengan amal ibadahnya. Kalau untuk anak kecil di bawah kita kaitkan dengan dosa mereka. Kalau kita lihat orang alim, tentu jarang orang bodoh menganggap dia lebih mulia. Pasti orang ini lebih mulia daripada kita. Nah, untuk orang yang alim lihat orang yang bodoh, bagaimana? Orang ini lebih mulia daripada saya. Kenapa? Saya alim, tahu ilmu, tapi ketika saya beramal dosa, maka berlipat ganda dosa buat saya. Orang ini dia bermaksiat karena kebodohannya, wajar, saya tidak wajar. Makanya orang ini lebih mulia daripada kita. Nah, untuk orang kafir, kita lihat orang kafir. Yang pernah kita mengatakan orang kafir lebih rendah daripada kita. Karena masalah kematian tidak ada yang tahu. Boleh jadi orang kafir ketika mati husnul khatimah, jadi muslim. Kita yang muslim hari ini belum tentu matinya kita membawa iman Islam. Ini masih ragu. Makanya jangan pernah merendahkan orang lain. Nah, kalau sampai kita merasa sombong, maka amal ibadah kita akan tertolak di langit keempat. Nah, berikutnya langit keempat sekarang ya. Ketika hafadzah membawa malaikat membawa amal yang seperti cahaya bintang, tasbihnya, sholat, puasa dan seterusnya, bukan haji umrohnya juga. Nah, pada saat mereka melewati datang ke langit yang keempat yang terbuat dari tembaga, sebagian mengatakan dari perak, dinamakan langit keempat dengan sebutan Az-Zahir, dan tasbih penghuninya adalah Subhanal Malikil Quddus. Ini tasbihnya, Subhanal Malikil Quddus. Bisa dibaca kapan ini? Witir ya, Subhanal Malikil Quddus. Ini tasbihnya malaikat yang keempat. Dan siapa membaca tasbih ini, maka mereka yang membaca akan mendapat pahala seperti malaikat yang menjadi pemegang yang keempat ya. Apa kata mereka? Tunggu, jangan kau teruskan ke kelima. Pukulkan amal ini kepada orangnya. Kenapa? Orang ini ujub, merasa takjub, lupa kepada Allah. Dia berilmu, merasa bangga diri, ilmunya itu datang dari hasil kerja keringat dia. Malam tidak tidur misalnya, menghafal tiap hari, hafal ini itu, bangga dia kan, bangga diri, lupa kepada Allah. Ditanya sama orang, hebat anda. Iyalah, kita harus benar-benar rajin. Dia lupa
Ini nikmat dari Allah Ta'ala, ya. Atau kita punya usaha sukses, berhasil, ditanya sama orang, bagaimana Anda bisa begini? Wah, kita harus kerja keras. Dengan bangganya kita mengatakan itu. Kita lupa kita bisa begitu, siapa yang berikan nikmat. Nah, ketika kita lupa kepada Allah, bangga diri kita, baik dari sisi ilmu, sisi harta, jabatan dan sebagainya, maka inilah namanya ujub. Ini lebih dahsyat daripada takabur. Takabur anaknya, ini induknya ujub ini. Kalau orang sudah ujub, pasti akan sombong, karena itu anaknya. Ketika sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kan mabuk-mabukan, datang sahabat ke Nabi, ya Rasulullah, si fulan mabuk ya Rasulullah, si fulan mabuk ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Aku tidak khawatir mereka mabuk. Yang aku khawatirkan satu kepada umatku. Apa ya Rasulullah? Al-ujub, al-ujub, al-ujub. Ujub yang aku khawatirkan itu. Jadi orang kalau ujub itu hancur ibaratnya 70 tahun gara-gara ujub. Jadi apapun yang kita miliki saat ini, ingat itu semua titipan Allah Ta'ala. Titipan, bukan punya kita. Yang namanya titipan bisa dicabut, dihilangkan. Kemudian naik lagi mereka tawadhu ke langit kelima. Berarti dia enggak ujub ya. Tidak ghibah, tidak fakhar bangga diri, tidak juga sombong, ujub. Nah, pas sampai ke langit yang kelima yang terbuat dari perak, sebagian dari emas, disebut dengan sebutan al-masharah. Amalnya seperti pengantin diarak ya. Kata malaikat yang penjaga langit kelima, tunggu, pukulkan amal ini kepada wajah orangnya, karena saya malaikat yang mengurus urusan iri dengki. Ini iri dengki adu domba. Kalau orang ini iri dengki adu domba, maka amalnya tertahan sampai sini. Iri kan, orang ini ketika dia belajar iri kepada yang belajar. Orang ini ketika dia ada orang yang punya nikmat apapun, dia juga iri. Hasud. Maka ketika ada orang hasud, maka amalnya sampai di langit kelima saja. Nah, berikutnya yang keenam, kalau juga tidak iri dengki, maka naiklah amal tersebut sampai ke langit keenam. Di situ para malaikat mengiringnya, ya. Ada pahala-pahala yang segitu banyak. Nah, begitu sampai langit keenam, kata malaikat yang penjaganya, sama kayak tadi, pukulkan amal ini kepada wajah orangnya. Kenapa? Orang ini la yarham insanan, tidak pernah ada rasa kasihan kepada manusia sama sekali. Ketika ada orang yang kena musibah, ketika ada orang yang kena sakit, dia bukannya sedih, membantu, mendoakan, tapi dia malah tenang-tenang saja. Maka ketika ada kita punya rasa seperti itu, tidak pernah ada rasa kasihan kepada orang lain yang menderita, apakah dia meninggal atau dia kena musibah, maka amal kita hanya sampai di langit yang keenam saja. Jika masih juga baik orangnya, penyayang, naik lagi nanti ke langit ketujuh terakhir nih. Kemudian ketika sampai langit ketujuh, ini langit ketujuh ada dari intan yakut yang berwarna merah, namanya al-labiyah. Tasbihnya, penghuninya adalah Subhana khaliqin nur, Subhana khaliqin nur. Siapa membaca zikir ini, maka dia mendapat pahala seperti pahalanya mereka. Kata malaikat yang nomor 7 ini, ya, yang ketujuh, pukulkan amal orang ini kepada orangnya, karena aku adalah sahibuz zikri. Aku malaikat yang mengurus urusan zikir. Zikir itu pengen disebut zikir itu, atau bahasa kita sum'ah, ya. Kita ingin disebut orang. Misalnya kita azan merdu, ingin disebut azannya merdu. Kita hafal Quran misalnya, ingin disebut saya tuh hafid. Kita sudah haji, pengen sebut haji.
Nah, kalau kita ada tujuan sum'ah namanya, ingin disebut-sebut orang, dipuji orang, itu sum'ah namanya. Maka ketika kita punya sum'ah, maka amal kita hanya sampai di langit ketujuh saja, balik lagi ke kita, nggak diterima. Kalau sudah lulus semuanya, ya, dari mulai ghibah, fakhar, ya, kibir, sombong, ujub, iri, sum'ah, nah, naiklah mereka. Luar biasa kalau lulus nih, ya. Langsung ke langsung menghadap Allah Ta'ala, itu amalnya diiring oleh 3.000 malaikat. Bahkan semua malaikat mengiringnya, mengawalnya, karena lulus nih amal ini. Begitu sampai di langit tersebut, ya, ini nih, apa kata Allah Ta'ala? Kata Allah, kalian melihat orang ini adalah orang yang bagus, tidak ada gibah, tidak ada fakhar, berbangga, tidak ada kibir, sombong, tidak ada ujub, hasad, sum'ah, tidak ada sama sekali. Kalian melihat zahirnya saja, tapi tidak melihat batinnya orang ini. Batinnya orang ini itu ternyata dia ada riyanya. Dia ibadah bukan karena aku, tapi karena orang lain. Maka akhirnya fa'alaihi la'nati, untuk orang ini dapat laknatku. Maka semua malaikat melaknatnya. Gara-gara apa? Gara-gara riya. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, 7 lapis langit berikut yang mengisinya. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal mendengar hadis ini, dia menangis terus, nggak henti-hentinya. Artinya apa? Kita kalau melihat hadis ini, apa yang kita banggakan dengan amal kita ini? Apakah diterima amal kita ini? Sangat jauh sekali, ya. Makanya kita hanya satu harapan kita, semoga kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Ya, hanya itu kita harapkan. Dan syafaat guru-guru kita, orang mulia. Kalau kita mengadakan amal kita sangat-sangat jauh dari keuntungan, yang ada malah buntung, ya, rugilah kita. Mudah-mudahan jamaah semuanya diberikan keikhlasan hati, direndahkan hati kita, disucikan dari segala penyakit-penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian, ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, bisa bertemu lagi dengan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah